selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama kami, para hamba Tuhan dan pendoa syafaat yang bergerak dalam kegerakan apostolik profetik di Menara Doa Segala Bangsa. Kami bersyukur kalau kembali siang ini Bapak Ibu Saudara boleh ambil waktu untuk kita berdiam diri di hadirat Tuhan, memuji menyembah Dia, menaikkan segala korban pujian penyembahan kita kepada Tuhan, serta mau bersyafaat buat bangsa kita dan juga bangsa-bangsa. Baik saudara, kita akan masuk dalam firman. Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara melihat dalam kitab Yakobus, saudara ya. Kita lihat dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Kita akan renungkan bagian firman ini. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18 ya. Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saudara, judul firman pada siang hari ini ya, menjadi orang bijak dan berbudi, saudara. Tuhan mau saudara kita menjadi orang yang bijak dan berbudi. Saudara, kalau dikatakan menjadi orang bijak berarti menjadi orang yang bijaksana. Saudara, orang yang bijaksana itu yang dicari oleh orang, saudara. Di dalam keluarga kita, di tengah pelayanan kita, bahkan di tengah masyarakat, yang dicari orang itu adalah orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang betul-betul bisa mengatasi segala keadaan sesulit apapun. Dia akan memiliki pemikiran yang bijak dan dia akan punya langkah-langkah bijak untuk mengatasi masalah yang terjadi. Karena itu saudara, kita bersyukur kalau kita punya presiden yang saya lihat termasuk presiden yang betul-betul bijaksana. Di mana selama periode 5 tahun kepemimpinannya dan ini memasuki periode yang kedua, negara dan bangsa kita boleh mengalami satu kemajuan. Padahal beliau belum pengalaman jadi presiden. Kan gitu ceritanya. Pak Jokowi belum pengalaman jadi presiden. Dan semua orang yang jadi presiden pasti sebelumnya dia belum pengalaman jadi presiden. Kecuali dia sedang memasuki periode yang kedua, otomatis Pak Jokowi sudah pengalaman. Di periode pertama dia sudah berhasil dan dia sekarang memasuki periode yang kedua. Dan salah satu keberhasilan seorang presiden itu pasti karena adanya bijaksana ini. Nah saudara, dalam kehidupan kita, kita harus tahu bahwa ternyata bijaksana itu penting, saudara. Bijaksana itu adalah salah satu juga yang menjadi sikap dan menjadi kunci keberhasilan di dalam kehidupan kita. Karena itu di sini dikatakan, siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Tuhan mau saudara dan saya menjadi seorang yang bijaksana dan berbudi. Nah, berbudi ini bicara soal apa, saudara? Berbudi ini bicara soal etika sebenarnya. Ya, menjadi orang berbijaksana dan betul-betul berbudi. Itu beretika luhur. Saudara, hal-hal etika ini sebenarnya penting sekali ya.
Ya, di dalam kehidupan kita setiap hari, baik di tengah keluarga kita, kalau sesama anggota keluarga, suami, istri, orang tua, anak, kalau ada mertua atau ada orang tua ya, dalam satu rumah, itu betul-betul semuanya berbudi. Artinya apa? Beretika. Itu pasti saudara hubungan satu dengan yang lain itu akan baik. Tidak akan ada kata-kata yang kasar keluar, tidak ada kata-kata yang menyakitkan keluar, karena semuanya berbudi. Nah, ini yang dimaksudkan. Ya. Kebijaksanaan yang kita dapatkan itu dalam penerapannya harus betul-betul diterapkan dengan cara yang beretika. Dengan cara yang berbudi. Supaya apa? Orang bisa menerima itu. Ya, kebijaksanaan apapun, walaupun kebijaksanaan itu baik, tapi dengan cara-cara yang tidak berbudi, dengan cara-cara yang tidak beretika, itu akan sulit diterima oleh orang. Karena itu saudara sebagai umat Tuhan, ya, Tuhan mau saudara dan saya menjadi orang bijaksana dan betul-betul berbudi. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam. Orang yang bijaksana dan berbudi itu seperti apa? Baiklah ya dengan cara hidup yang baik. Jadi orang yang bijaksana dan berbudi itu dia punya cara hidup, gaya hidup yang baik. Keseharian dalam hidupnya dia punya gaya hidup yang baik. Baik dalam dia berkata-kata, dia bersikap, dia mengambil keputusan, itu betul-betul caranya baik. Gaya hidupnya baik. Dalam dia mempergunakan waktu benar-benar baik, ya. Jadi itu saudara orang yang bijak. Ya. Baiklah dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelembutan. Dikatakan dengan cara yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelembutan. Jadi orang yang benar-benar bijak saudara, di samping dia punya cara hidup, gaya hidup yang baik, baik dalam berkata-kata, bersikap, bertindak, di dalam dia menyatakan perbuatannya atau kebijakannya, di situ dikatakan lahir dari apa? Hikmat yang lahir dari kelembutan. Jadi kelembutan ini saudara jadi apa? Jadi dasar ternyata. Kebijakan apapun yang dibuat semuanya didasarkan oleh apa? Kelembutan. Bukan kemarahan, bukan emosi, bukan hawa nafsu, tapi apa? Kelembutan. Jadi pada waktu mungkin dia mengambil satu keputusan-keputusan tertentu, dia akan menyampaikan semuanya dengan lembut. Saudara, kita melihat menjadi seorang presiden itu tidak mudah. Karena saudara, dalam mengambil kebijakan-kebijakan itu selalu ada pro dan kontra. Dalam keluarga pun seperti itu. Kadang-kadang sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala keluarga, ngambil keputusan, itu kadang-kadang mungkin ada pro kontra. Mungkin istri nggak setuju, anak setuju, dan sebagainya. Ya, tetapi saya melihat saudara, seorang presiden seperti presiden kita Pak Jokowi, beliau ini adalah seorang yang saya lihat benar-benar lembut. Di tengah arus yang begitu kencang menyerangnya dari pihak-pihak oposisi yang tidak senang dengan dia, yang katakanlah kepentingan mereka tidak terakomodir, dia menghadapi mereka semua dengan apa? Dengan kelembutan, saudara. Saya lihat dia dalam menanggapi saudara serangan-serangan, dia betul-betul menanggapi semua dengan perkataan-perkataan yang lembut. Ya, kalau ada terbersih sedikit emosi itu wajar saudara, masih manusiawi. Tapi secara umum dia dalam keadaan apapun saudara, beliau menyampaikan dengan lembut, walaupun di dalam kelembutan itu ada satu ketegasan.
Nah, ini saudara yang benar-benar kita perlu belajar. Ya. Segala sesuatu kita sampaikan apa yang menjadi kebijakan kita, apa yang menjadi keputusan kita, apa yang menjadi rencana kita, kita sampaikan semua dengan apa? Dengan kelembutan. Kelembutan berarti tidak ada emosi di sana, tidak ada kemarahan di sana, tidak ada pemaksaan kehendak di sana. Sehingga orang bisa terima. Sehingga kita lihat saudara apa? Digambarkan satu ilustrasi monyet yang ada di pohon. Ya, itu gimana mau buat monyet yang lagi gelantung di pohon itu dia jatuh dari pohon. Ternyata pada waktu pohon itu digoncang-goncang, monyetnya pegang pohon itu lebih erat, saudara ya. Kapan monyetnya jatuh? Pada waktu ada angin-angin sepoi datang, ya, yang lembut datang, sampai monyetnya ketiduran, dia tanpa sadar pegangan tangan dia ke pohon itu terlepas karena saking enaknya akhirnya malah jatuh. Ya. Jadi saudara, di sini kita belajar apa saudara? Kenapa saudara? Menyatakan perbuatan itu harus hikmat yang lain dari kelembutan. Karena kelembutan itu akan menghancurkan, mengalahkan yang namanya kekerasan. Kita berhadapan dengan orang siapapun juga saudara, yang bahkan mungkin memusuhi kita, tidak senang dengan kita, menyerang kita. Tuhan ajar kita mengalahkan musuh kita itu bukan dengan kekasaran, bukan dengan kemarahan, bukan dengan sikap yang lebih galak gitu loh. Tidak saudara, kita mengalahkan dengan apa yang namanya kelembutan. Makanya dikatakan menyatakan perbuatan oleh hikmat yang lahir dari kelembutan. Kelembutan itu menjadi satu fondasi dasar, saudara, yang Tuhan mau menjadi dasar sikap kita dalam kita berkata-kata, bersikap, bertindak. Mari semua disampaikan dengan apa yang namanya kelembutan. Nah, kemudian 14 dikatakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan jangan berdusta melawan kebenaran. Nah, kita lihat ini saudara sudah berbicara soal apa? Soal hati. Orang yang bijak dan betul-betul berbudi ataupun beretika, itu saudara harus mulai di-manage dari mana? Mulai di-manage itu dari hati, saudara. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang bijak dan berbudi luhur, beretika baik, kita harus siap Tuhan mulai perbaiki itu apa? Hati kita. Ya. Dan dasar yang kita mulai benahi pertama dalam hati kita itu adalah kelembutan. Kemudian saudara di situ kita lihat dikatakan kita harus mulai membuang yang namanya perasaan apa? Iri hati. Iri hati dan egoisme, ya. Karena di situ dikatakan ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan yang jahat. Saudara, dosa iri hati dan egois ini kelihatan sangat remeh, sangat kecil. Tetapi itu ternyata bisa menghancurkan hubungan kehidupan kita, bahkan menghancurkan hubungan kita dengan orang lain. Ya. Nah, ini benar-benar saudara kita betul-betul mulai benahi hati kita. Orang iri hati itu orang seperti apa sih? Orang iri hati itu adalah orang yang tidak bisa melihat orang lain lebih dari dirinya. Orang iri hati adalah orang yang tidak bisa lihat orang lain lebih maju, lebih berkembang, lebih diberkati dengan dirinya. Dia akan menjadi apa? Tidak senang, tidak suka. Itu orang iri hati seperti itu. Dan kita melihat bahwa iri hati ini
walaupun sepele, ini satu dosa dan kejahatan yang sebenarnya bisa menghancurkan akan kehidupan kita sendiri. Kita melihat saudara di dalam firman sudah contoh jelas bagaimana terjadinya pembunuhan oleh Kain kepada adiknya Habel. Ini saudara kandung. Kenapa sampai Kain tega bunuh adiknya Habel? Padahal mereka cuma 2 bersaudara, saudara. Karena Adam dan Hawa waktu itu baru punya anak 2. Yaitu Kain yang sulung dan yang adiknya Habel. Tetapi Kain begitu tega membunuh Habel. Hanya karena faktor apa? Iri hati. Kain merasa iri hati, persembahan yang dipersembahkan oleh Habel diterima, kok persembahannya enggak? Nah ini saudara, ternyata kita melihat dari rasa iri hati itu timbul yang namanya kebencian. Kebencian, kemarahan, dan akhirnya pembunuhan. Bagaimana Kain tega membunuh saudara kandungnya satu-satunya adiknya. Yang seharusnya dia jaga, dia lindungi, dia bunuh. Hanya karena apa? Iri hati. Karena itu saudara, Tuhan mau benar-benar kita memanage hati kita, ya, supaya hati kita ini mulai digemburkan, supaya lembut. Dan kalau ada saudara penyakit hati yang masih ada dalam hati dan hidup kita, yaitu perasaan iri hati, kita harus cabut. Kita harus buang itu dari hati kita. Juga perasaan apa? Yang namanya egois. Hanya mau mementingkan diri sendiri. Saudara, sebagai hamba Tuhan saya belajar saudara ya. Bahkan saudara, saya ini sudah tidak memikirkan lagi untuk kepentingan saya. Belajar untuk melayani orang lain berarti belajar untuk menyenangkan orang lain. Dan masuk tentu keluarga. Tetapi saudara, kita tidak usah khawatir. Kalau kita belajar mementingkan kepentingan orang lain, kita melayani orang lain, kita buat orang lain senang, pasti Tuhan juga akan memperhatikan kepentingan kita. Ya. Tuhan akan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Karena pada waktu kita memperhatikan orang lain, kita menyenangkan orang lain, kita sebenarnya menyenangkan Tuhan. Pasti sudah apa yang kita tabur kita akan tuai, Tuhan juga pasti akan senangkan kita. Ya. Dan di sini ditegaskan itu bukan hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Jadi ngeri, saudara. Ternyata perasaan iri hati, egois, ya. Kemudian di situ kata memegahkan diri, itu ternyata dikatakan oleh firman hikmat yang datang dari mana? Dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Jadi kita tidak boleh sepelekan yang namanya saudara dosa iri hati dan egois. Itu ternyata berasal dari hawa nafsu kita, dari dunia, bahkan dikatakan dari setan-setan. Berarti kita ini diprovokasi oleh setan, dipengaruhi oleh setan. Kalau sampai kita lihat orang diberkati, orang maju, orang berkembang, kita nggak senang. Kita iri hati. Ya. Dan di situ ditegaskan lagi, di mana ada iri hati dan egois, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya saudara, dalam keluarga aja saudara, kalau saudara bersaudara, biasanya kalau saudara ini anak-anaknya banyak, satu dengan yang lain saling iri hati, pasti di sana ada pertengkaran, pasti di sana ada kekacauan. Saya lihat ada keluarga-keluarga yang tidak bisa damai ya, tidak bisa bahagia, hubungan bersaudara itu tidak bisa baik, tidak bisa harmonis, tidak bisa rukun. Karena apa? Karena ada penyakit rohani, dosa yang namanya iri hati dan egois. Maunya dirinya terus yang diperhatikan, maunya dirinya terus yang dipentingkan. Seolah-olah saudaranya yang lain nggak penting, dirinya aja yang penting. Nah, orang-orang yang begini, saudara, itu troublemaker dalam keluarga. Hubungan saudara bersaudara tidak akan bisa baik kalau ada, saudara.
saudara-saudara yang masih punya sifat iri hati dan hanya egois mementingkan diri sendiri. Kalau lihat saudaranya maju, berkembang, diberkati, wah nggak senang. Ya, dan ngomong macam-macam lah. Nah, saudara tidak bisa seperti itu gitu ya. Saudara, Tuhan ajar kita justru kalau kita lihat orang maju, orang berkembang, orang diberkati, kita harus apa? Kita harus senang. Makanya firman Tuhan katakan, bersukacitalah dengan orang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Kalau kita lihat ada orang maju, orang diberkati, kita harus senang. Makanya firman dengan jelas mengatakan, itu bukan hikmat dari atas. Bukan hikmat dari Tuhan, tapi dari hawa nafsu manusia, dari dunia, dari setan-setan. Tetapi hikmat yang dari Allah itu dasar hatinya apa? Lembut. Karena kelembutan itu adalah merupakan sifat Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan yang lembut. Karena itu Roh Kudus tinggal di hati kita, dia akan mengeluarkan satu buah roh yang namanya kelembutan. Ya, kemudian apa? Memperhatikan kepentingan orang lain. Ya. Dan saudara, bukan saja mementingkan kepentingan orang lain, tapi dia tidak memegahkan diri. Ya, artinya apa? Tidak menyombongkan diri. Kadang-kadang ada orang suka tanpa dia sadar dia menyombongkan diri. Wah, saya kalau pimpin, ya, saya jadi WL. Wah, saya lebih bagus daripada orang lain. Kalau saya khotbah lebih bagus dari orang lain. Kalau saya masak, saya lebih enak dari orang lain. Ya. Saya sebagai istri adalah istri yang lebih baik daripada istri orang lain. Saya jadi ibu rumah tangga, jadi rumah tangga lebih baik daripada ibu rumah tangga yang lain. Nah, ini saudara orang-orang yang sifatnya apa? Memegahkan diri, menyombongkan diri. Ya, saudara, ini dikatakan oleh firman bukan hikmat dari atas, dari Tuhan, tapi dari hawa nafsu kita, dari dunia, dari setan-setan. Karena itu saudara, di dalam kehidupan kita, keluarga, bahkan di tengah komunitas kita, dalam pelayanan, di tengah masyarakat, kita harus betul-betul saudara, ya, membuang segala sifat iri hati dan egois. Karena itu sangat berbahaya, itu akan mengacaukan keluarga kita, itu akan mengacaukan pelayanan kita. Bahkan kalau kita bekerja di satu perusahaan saudara, ya, di mana ada banyak karyawan, kalau ada 1-2 aja yang suka iri hati, itu bisa kacau saudara perusahaan itu. Karena ada 1-2 orang yang punya sifat iri hati. Pasti nanti akan ada clash, ada bentrokan, ada permusuhan satu dengan yang lain karena iri hati ini. Karena itu adalah iri hati adalah satu kejahatan serius. Ya, dosa yang serius, itu bukan dosa yang kita bisa sepelekan. Karena itu orang-orang yang dalam hidupnya suka memperhatikan kepentingan orang lain, pasti saudara tidak ada sifat iri hati dalam dirinya. Karena orang iri hati itu selalu cuma egois, mikir diri sendiri dan diri sendiri. Dia tidak mau orang lebih daripada dia. Itu orang egois seperti itu. Jadi saudara, hati-hati. Biasanya kalau orang itu ada egoisnya tinggi, biasanya dia kemungkinan ada punya sifat iri hati juga. Atau sebaliknya, kalau dia punya sifat iri hati, pasti egoisnya tinggi. Karena dia punya hidupan itu bukan kristosentris, berpusat kepada Kristus, tapi berpusat kepada dirinya sendiri. Nah, makanya saudara, kalau kita mau menjadi orang yang bijak dan beretika, ya, berbudi luhur di sini, kita harus betul-betul memanage hati kita. Biarlah hati kita ini diisi dan penuhi oleh hikmat yang dari Tuhan. Ya. Makanya dikatakan dalam ayat 17 selanjutnya, tapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Ya, hikmat yang dari Tuhan itu ternyata murni, tulus. Melayani Tuhan tulus. Melayani orang tulus, membantu orang tulus. Ya, benar-benar murni saudara. Kemudian dikatakan kedua selanjutnya pendamai. Ya, suka mendamaikan. Kalau ada yang berselisih, ada yang bertentangan, dia suka mendamaikan. Bukan bawa masalah. Ada orang
Kalau dia ada malah masalah terjadi. Yang sebelumnya damai-damai karena ada dia, orang jadi panas, orang jadi bertengkar. Ya. Nah, hikmat yang dari Tuhan itu jelas murni. Kedua, suka bawa damai. Makanya Alkitab katakan, berbagilah orang yang membawa damai dalam Matius 5, karena dikatakan mereka disebut anak-anak Allah. Kemudian di samping pendamai dikatakan peramah. Ya saudara, orang yang peramah ini apa saudara? Ya, orang yang ramah itu adalah orang yang selalu saudara menghormati orang lain. Jadi kalau ketemu selalu suka nyapa duluan, itu orang ramah saudara. Ya, dan Tuhan mau ternyata kita punya sifat ramah. Ya, di dalam Zoom ini aja kelihatan sekali ya orang-orang yang ramah gitu. Pasti tidak diam, pasti nyapa. Halo, shalom, selamat siang. Ya, itu orang-orang yang ramah. Dan memang saudara kita perlu belajar lah untuk hal-hal seperti itu. Ya, bukan berarti saudara kalau kita diam itu tidak baik, tapi memang Tuhan mau kita jadi orang peramah. Karena orang ramah itu adalah orang yang berarti apa? Menghormati orang lain. Ya. Kemudian dikatakan penurut, ya berarti tidak suka memberontak, penuh belas kasihan, ya gampang tergerak kalau lihat ada orang susah, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan apa? Tidak munafik. Nah ini saudara yang repot kalau ketemu orang munafik saudara. Saya jujur paling pusing kalau ketemu dengan orang munafik. Orang munafik itu paling repot saudara. Mulut sama hatinya beda masalahnya. Dia ngomong di depan, dia senang dengan kita, dia puji-puji kita, di belakang dia jelekin kita tuh. Itu orang munafik, saudara. Nah, repot saudara kalau orang munafik itu, saudara mulut sama hatinya beda. Dan Tuhan tidak mau saudara kita menjadi orang yang munafik. Ya, saudara, jadi kita melihat di sini ya. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang apa? Mengadakan damai. Jadi Tuhan benar-benar mau ya hikmat yang dari Tuhan yang kita tahu ini merupakan sifat-sifat Tuhan juga, ini betul-betul ada dalam hidup kita supaya kita bisa menjadi orang yang bijak dan berbudi di sini ya. Kalau saudara dan saya menjadi orang yang betul-betul memiliki sifat lembut, mementingkan kepentingan orang lain, tidak egois ya. Kemudian di sini katakan juga murni, suka damaikan orang, peramah, penurut, penuh belas kasihan, ya, dan buah-buah yang baik, yaitu perbuatan-perbuatan baik yang suka kita buat, tidak memihak dan tidak munafik. Kita termasuk orang yang dikatakan di sini orang yang bijak dan berbudi. Jadi saudara, kita sendiri yang perlu merenungkan, apakah di dalam hati kita ini masih ada iri hati, egois atau tidak. Kalau ada, kita minta Tuhan, ya Tuhan cabut itu dari akar hati kita. Ya, dan kita minta supaya Tuhan memberikan kepada hati kita ya hikmat yang betul-betul dari Tuhan yang sudah kita baca tadi, yaitu murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan seterusnya. Ya, biarlah saudara, Tuhan sendiri akan memperbarui setiap saudara dan saya sebagai pendoa-pendoa syafaat, kita menjadi orang-orang yang bijaksana dan berbudi luhur. Ya. Karena kita betul-betul yang hari-hari ini banyak bergaul dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan, dengar firman, kita benar-benar mengalami impartasi. Hikmat yang dari sorga, hikmat yang dari atas, yang betul-betul memperbaharui segala mindset kita dan segala karakter, tutur kata, sikap dan perbuatan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bijaksana dan berbudi sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Amin.